episode sebelumnya. Selamat datang kembali di acara Kawusara Media, kajian lokal seluas Nusantara. Bagi informasi di kampus saya, itu di Queen's University Belfast, di Macleay Library, perpustakaannya itu lantai 5. Keluarga Indonesia Northern Ireland ya, Indonesia Northern Ireland Muslim Family. Jadi kita di situ gatheringnya setiap bulan, dan itu juga cukup mengobati rasa rindu dengan orang-orang Indonesia. Jadi di situ makanan banyak sih disiapkan oleh diaspora dan juga ibu-ibu Iani sih sebutannya di sana, ibu-ibu Iani. Kalau kami Al-Hijrah. Oh, Al-Hijrah. Oh ya, ini ada juga nih Kamuflihun yang selalu disoroti ya bagi penerima beasiswa LPDP. Stigma penerima beasiswa itu jalan-jalan. Nah, bisa tidak dijelaskan dari Kamuflihun sempat jalan-jalan kemana saja selama di sana? Iya, sebenarnya kalau menjadi awardee beasiswa, entah itu LPDP atau beasiswa yang lain, kadang-kadang yang bisa dilihat oleh orang-orang di luar sana adalah hanya yang terpaut atau yang terpampang di media sosial kita ya. Misalnya kita sudah kemana, terus itulah yang dia jalan-jalan gitu kan. Tapi mereka tidak melihat proses yang kita sudah lewati sejauh ini. Dan saya rasa jalan-jalan itu bagian dari cara kita refreshing sih sebenarnya, karena kita penting, karena kita pada dasarnya sudah menyelesaikan tanggung jawab. Dan ya sudah, kalau memang masih ada waktu, saya rasa tidak salah juga kalau memang kita jalan gitu ya. Kalau saya sendiri untuk kesempatan jalan-jalan sempat ke London gitu ya, keliling beberapa tempat, ke Manchester, ke Liverpool, kemudian ke Turki, sempat ke Turki 1 minggu. Nah, itu pun juga sebenarnya karena diajak teman. Saya sebenarnya tidak terlalu berpikir untuk jalan-jalan. Teman-teman saya itu sampai ke Europe trip namanya ya biasanya ya, mereka keliling Euro, kemana-mana, ke Paris dan lain-lain. Saya tidak, saya di Belfast saja tinggal, tapi sampai akhirnya diajak teman dan ikut. Itu sih pengalaman jalan-jalan, dan saya rasa itu sebagai mungkin self reward juga sih, kayak kita reward ourselves bahwa kita sudah memang berjuang untuk sebuah proses yang panjang dan melelahkan, dan ya ada kesempatan itu ya mungkin kita gunakan sih. Betul. Kalau dari ini sempat kemana? Sempat Euro trip juga sama teman-teman. Karena saya sempat lihat ini ya, kayak di mana lagi Santorini ya? Iya, sempat kabur sejenak. Jadi memang beberapa stigma negatif sempat disandangkan kepada awardee LPDP terkait wah jalan-jalan mulu nih, belajarnya kapan gitu. Padahal dari sekian banyak itu waktu itu kan kita biasanya di perpus. Iya betul. Nangis-nangis gitu tentang revisi dan segala macam. Bahkan sebenarnya kampus kita mendorong gitu lah untuk kita pergi go refreshing gitu. Iya betul. Dan menurut saya juga sayang Kamuflihun kalau misalkan kita sudah di luar negeri, terus kita tidak explore, karena yang dibiayai negara itu bukan hanya secara akademis sebenarnya, tapi bagaimana kesempatan untuk melihat dunia. Betul. Pengalaman kita di luar akademis juga itu sangat berharga. Betul, karena itu membentuk kepribadian kita kan. Iya. Dan mumpung di sana, mumpung ada waktunya dan mumpung murah, ya kenapa tidak gitu, selama kita tidak melupakan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Nah selain itu Kamuflihun kan kita sebagai mahasiswa Indonesia ya ke luar negeri, tentu kan kita kayak punya semacam misi untuk menjadi duta kebudayaan kita di luar. Nah kalau di pengalaman Kamuflihun bagaimana kalau di Belfast? Wah, ini menarik nih. Sebenarnya untuk hal-hal di luar universitas itu banyak sekali sih, tapi yang khususnya berhubungan dengan kesenian, dengan kebudayaan, kita di Belfast itu ada yang namanya Art Indonesia. Jadi Art Indonesia itu art itu seni ya, kebudayaan Indonesia. Itu semacam kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belfast, yang menampilkan berbagai macam kebudayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi umumnya tergantung representasi mahasiswa di sana. Biasanya kalau ada yang dari Jawa, kemudian membawakan adat-adat Jawa, tarian, terus mungkin custom, pakaian dan lain-lain. Jadi Art Indonesia ini biasanya diadakan di bulan April,
Tapi sebenarnya tergantung jadwal sih, karena kan di sana biasa ada libur ini ya, Itu yang tiba-tiba ada. arrange PPI-nya atau sama diaspora atau sama KBRI? PPI sebenarnya, tapi kemudian bekerja sama dengan diaspora juga, terus tetap didukung oleh KBRI. KBRI. Karena aktivitas kita sebagai mahasiswa internasional di luar negeri itu tetap harus di bawah kontrol KBRI atau setidaknya ditahu oleh KBRI. Jadi kita karirin kalau di Belfast itu ada yang namanya Art Indonesia. Itu semacam kegiatan tahunan yang mempertunjukkan, mempertontonkan kebudayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan itu diselenggarakan oleh PPI, ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belfast, yang didukung oleh KBRI pastinya, dan diaspora di sana. Jadi saat itu saya kemudian ditanya, Muflihun dari mana? Saya bilang saya dari Sulawesi Tenggara, khususnya di Kendari, begitu ya. Terus saya ditanya ini, di Sulawesi Tenggara itu kebudayaannya apa? Itu ya, jadi ini sempat menyentuh hati juga, karena saya sebenarnya dari kecil itu ya, dari kecil SMP, SMA, kemudian kuliah itu tidak pernah terlibat langsung dalam hal-hal yang berbau kesenian gitu. Saya tidak tahu menari, tarian daerah. Kalau saya saat itu berpikir ya, kalau saya jawab di Sulawesi Tenggara itu ada tarian Lulo, terus saya tidak tahu Lulo ya. Kalau dari daerah sendiri, dari Buton, ada macam-macam tarian, Linda dan lain-lain. Saya juga tidak tahu. Akhirnya saya bilang, saya sebenarnya dari Sulawesi Tenggara, tapi saya tidak tahu kesenian apapun. Akhirnya saya tidak bisa mengajari teman-teman saya untuk menari dan lain-lain. Dan karena memang kita dalam tanda kutip dipaksa harus bisa, gitu ya. Akhirnya kita saat itu menampilkan kebudayaan-kebudayaan atau tarian-tarian di beberapa daerah. Saya sempat belajar tari piring. Jadi tari piring yang dari Padang itu ya, yang begini-begini itu sampai lumayan. Terus juga ada tari yang namanya tari Rapai Galeng dari Aceh itu yang pukul gendang sambil begini. Itu juga saya tampilkan, kita tampilkan di panggung. Kemudian tari Sajojo dari Papua, kemudian main angklung juga dari Jawa ya, dari. Itu waktu seperti itu apakah hanya untuk masyarakat Indonesia saja yang ada di Inggris atau mengundang warga lokal? Iya, kita mengundang sih, karena memang itu pertunjukannya untuk masyarakat di sana. Jadi eventnya kita adakan di kampus ya, di aula kampus, dan atensi masyarakat di sana itu sangat-sangat baik. Mereka begitu berbondong-bondong menghadiri acara kita tadi, karena mereka selain menyaksikan Indonesia bagaimana, terus kita juga menghidangkan makanan pastinya ya. Jadi ada soto dan lain-lain macam-macam. Semua makanan itu hadir di sana. Dan saat itu saya mulai tersentuh bahwa ternyata memang memiliki kesenian itu penting sekali. Bahkan sempat terbesit dalam hati, kalau saya pulang ke Indonesia, saya akan bikin sanggar seni. Ya, jadi itu kayak di luar dari bidang keahlian gitu ya, bidang yang digeluti. Karena sempat tersentuhnya dengan kesenian. Jadi itu sangat penting sekali bagi adik-adik semua, bagi pemirsa Kalosara untuk mencintai budaya ya. Jadi kalau Anda misalnya dari daerah tertentu, silakan ditekuni kebudayaan-kebudayaan yang ada di situ. Karena kita tidak pernah tahu misalnya berada di sebuah daerah tertentu dan kita diminta untuk menampilkan itu. Itu jadi saya sangat tersentuh dengan itu. Kerasa nggak sih Kak Muflihun, kita tuh justru rasa cinta tanah airnya itu justru semakin kuat ketika kita di luar negeri. Betul, sangat-sangat terasa. Saya tuh tidak pernah menangis ketika misalkan mendengar lagu Indonesia Raya atau lagu pahlawan yang lain, tapi ada suatu momen, jadi waktu itu ada 17-an Agustus di Bristol, saya jadi dirijen waktu itu ya. Terus pada saat lagu-lagu daerah, lagu-lagu nasional dinyanyikan ya, waktu itu apa sih ya, Tanah Air, itu semua orang menangis, dan itu semua apa ya, hening gitu ya. Iya betul. Menyanyi tapi hening syahdu gitu. Di situ yang kita jauh terus lihat bendera Indonesia berkibar dan segala macam, itu memang luar biasa ya. Jadi kita jadi lebih mencintai tanah sendiri, jauh lebih kuat ketika kita di luar negeri gitu ya. Iya betul Karin. Saya juga sempat kan kita saat itu persiapan untuk memperingati 17 Agustus ya. Jadi
ada rekaman juga di YouTube, teman-teman ambil video dan kita menyanyi lagu yang tadi, Tanah Airku Tidak Kulupakan. Itu lagu wajib sih bagi PPI Itu sangat menyentuh sekali karena kita terbayang betapa jauhnya kita pergi di negeri orang hanya untuk studi gitu ya, ada kesempatan studi dan ini kita dibiayai oleh negara, kita diamanatkan kepercayaan oleh negara, didanai dan semuanya menuntut ilmu dan nanti kita akan kembali ke sana. Makanya lebih baik lagi ya. Pastinya. Jadi itu yang sangat menyentuh sekali kalau kita berada di luar negeri. Dan satu hal lagi yang menjadi kegiatan seni saat itu sebenarnya kita sempat dipanggil di namanya International Cultural Event kalau saya tidak salah. Itu semacam event internasional di mana di semua negara membawa representasinya untuk menampilkan budaya di Cultural Night itu ya. Nah, kita dari Indonesia saat itu diminta untuk menampilkan ada tarian, salah satu tarian di Sulawesi Selatan yaitu kalau saya tidak salah Rambu Solo namanya. Rambu Solo. Itu tarian kematian kayaknya ya. Mohon maaf dikoreksi mungkin. Dari Toraja kan? Iya, dari Toraja. Itu tarian kayak semacam membawa mayat gitu ya. Kita dari Indonesia ditanya, kita jelaskan bahwa kita ada tarian ini. Tapi sayang sekali karena memang di situ kan berbeda-beda mahasiswa datang ya. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa, dari Sumatera dan lain-lain. Akhirnya tarian ini kita tidak bisa representasikan. Nah, akhirnya panitia penyelenggara ini dia bergerak cepat mencari mahasiswa internasional yang lain. Iya, jadi tarian Rambu Solo itu dibawakan oleh mahasiswa Jepang, mahasiswa Malaysia, mahasiswa Cina, mahasiswa mahasiswa di sana juga dan lain-lain. Dan itu saya sangat tersentuh bahwa merasa sekali bahwa wah, ini budaya kita sampai dibawakan oleh orang-orang itu gitu. Jadi itu dilakukan di saat Cultural Night itu. Kalau di kampus kami tuh ada perkumpulan seperti itu namanya Indosok. Seperti Cultural Night waktu itu karena saya sudah beberapa tahun ya di sana itu tiap tahunnya, tapi salah satu yang membekas dari saya itu adalah ketika tari saman, karena memang alatnya dari pakaiannya lengkap, dari kita punya dari KBRI waktu itu. Iya betul. Terus juga selain itu kita juga menyajikan makanan khas Nusantara. Jadi pada saat itu kita berkesempatan bikin Coto Makassar, terus habis itu ada bakwan yang mereka terkaget-kaget gitu loh, wow, ini makanan kayak rempah, terus mereka kaget lihat bakwan tuh kayak ini sayur yang digoreng gitu kan. Jadi banyak lah ya sebenarnya hal-hal yang tidak terlupakan ketika kita kuliah di luar negeri terkait dengan masalah budaya kita setuju nggak kita jadi mengenal diri kita sendiri, iya betul, iya pada saat di sana. Dan rasa untuk kembali berbakti itu besar sekali setelah kita sekolah di luar negeri untuk kembali ke Indonesia. Iya. Seperti itu. Saya juga sering ditanya nih, Kak Muflihun, mungkin mereka teman-teman melihat identitas saya sebagai Muslim kali ya. Banyak yang bertanya bagaimana Muslim di sana, bagaimana beribadah, bagaimana tanggapan teman-teman warga lokal atau warga internasional, mahasiswa internasional lain. Ketika sedang berkuliah, apakah ada pengalaman rasisme atau ada perilaku intimidatif lain? Apakah kamu merasa itu? Kalau saya karirin saat di Belfast, alhamdulillah tidak ya, tidak pernah mengalami secara langsung, secara pribadi masalah intimidasi atau masalah rasisme berbau agama gitu. Teman-teman pernah ada juga yang kadang diteriaki begitu ya ketika di jalan. Tapi secara umum masyarakat Belfast ya atau mungkin UK secara keseluruhan itu sangat welcome terhadap Muslim. Jadi ketika kita di Belfast saat itu Idul Fitri ya, setelah sholat Idul Fitri di sebuah tempat itu sebenarnya kayak semacam gudang ya tapi cukup luas. Itu tempat parkir mobil-mobil besar gitu. Itu dijadikan tempat sholat. Nah setelah sholat saat itu kemudian kita didatangi oleh wali kota Belfast dan dia memberi selamat, memberi ucapan juga dan lain-lain. Dan kita makan bersama di situ. Terus juga tahun berikutnya kita diberi kesempatan untuk sholat Idul Adha di universitas ya, di aula universitas, dan mereka sangat-sangat welcome terhadap Muslim. Ada kejadian memang 1-2 kasus ketika teman-teman kadang diteriaki teroris gitu ya, atau kayak semacam dibully lah. Tapi itu tidak
tidak banyak sih Tidak kasusnya. banyak, betul, setuju sih. Dan kita pernah sempat dipanggil oleh what they call apa sih, kayak semacam perwakilan universitas sih. Student rep. Iya, bukan sih, kayak saya lupa ya. Tunggu ya, saya potong dulu. Kita pernah dipanggil oleh pihak universitas, kemudian kita diwawancara tentang perlakuan yang kita dapatkan sebagai orang Muslim di negara itu. Karena hasil wawancara ini kemudian akan disampaikan ke wali kota. Dan kita sampaikan bahwa sejauh ini umumnya kita tidak mengalami yang namanya diskriminasi. Karena mereka cukup welcome. Dan saat jalan-jalan ke London pun juga saya lihat banyak sih orang berjilbab di sana gitu ya. Dan wali kota London kan kita tahu terakhir Pak Syahid Khan ya, itu Muslim juga. Dan mereka sangat welcome. Iya sama sih. Di Bristol juga seperti itu ya. Dan betul secara keseluruhan dibandingkan negara lain seperti Prancis, Jerman, Inggris itu lebih cenderung memang ramah Muslim. Iya betul. Karena Inggris itu sendiri, UK itu sendiri, itu salah satu negara yang sangat welcome terhadap refugee. Ketika mereka refugee itu ada yang dari Yaman, ada yang dari Somalia. Ketika mereka ditolak di Paris, itu mereka sangat di welcome di Inggris gitu ya. Jadi kalau saya pengalaman pribadi tidak pernah kamu Fliho mendapatkan teriakan atau apa seperti itu ya. Mungkin karena saya selalu berpikirnya begini, kita membawa diri kita sendiri sebenarnya. Kalau kita baik, insya Allah kita akan dibikin juga. Iya betul. Itu pun sebenarnya sepanjang kita tidak berbuat aneh-aneh gitu ya. Terutama kalau di kampus saya juga sudah ada musolahnya. Jadi selain ada multi faith room gitu ya. Iya juga ada musolah tersendiri. Di situ kita bisa sholat Jumat, kita bisa banyaklah ininya. Ada satu event di Bristol ya, bukan di luar kampus ini, di Bristol, namanya Islamic Society di Bristol. Jadi itu saya terharu sekali karena di tahun itu baru pertama kali dilakukan, namanya Iftar on the Street. Jadi kita buka puasa di jalan. Jadi ada satu ruas jalan yang ditutup dan itu semua komunitas Muslim. Jadi kita juga termasuk panitia. Itu buka puasa liwetan di jalan. Di situ azan berkumandang, salawat berkumandang, dan yang serunya lagi adalah itu diliput sama BBC dan terus warga lokal juga sangat antusias datang, malah lebih banyakkan mereka juga ikut berbuka puasa. Bahkan ketika belum berbuka puasa mereka curi-curi makan anggurnya dan macam itu. Luar biasa sekali ketika azan dilontarkan sangat keras gitu ya, pakai speaker, dan orang bisa membaur jadi satu. Di situ juga ada pertukaran informasi di mana teman-teman warga lokal di sana kan sangat antusias. Ini kenapa kalian berpuasa di situ? Pokoknya seru lah ya. Jadi untuk yang mau ke Inggris sendiri itu jangan takut dengan identitas kalian, apalagi iya, betul. Karena negara Inggris itu salah satu negara yang ramah Muslim. Makanan halal, restoran halal di mana-mana ada. Iya betul ada. Dan enak juga gitu ya. Iya betul. Jadi mau masak-masak, mau makan di restorannya juga makanan halal tersedia banyak. Jadi enak lah. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Sobat Kalasara Media. Yang pertama itu dari Adewa Terry. Hal pertama yang harus disiapkan buat daftar beasiswa LPDP itu apa ya, Kak? Nah, itu kamu Flihun yang bisa menjawab. Nanti Karin tambahkan ya. Kalau saya sebenarnya hal pertama yang harus disiapkan adalah sebenarnya memahami dulu persyaratan beasiswa, apa-apa yang dibutuhkan. Istilahnya kayak kita lengkapi dokumennya, misalnya ada IELTS mungkin atau TOEFL atau SI dan lain-lain, itu setidaknya harus dilengkapi ya. Kemudian yang kedua adalah kesiapan kita sebenarnya. Tujuan kita daftar beasiswa ini untuk apa? Kita sudah siap tidak gagal, kita sudah siap tidak misalnya melewati prosesnya yang mungkin sulit atau tidak. Jadi hal-hal itu harus kita siapkan. Kesiapan mental itu penting sekali. Ya, saya rasa demikian. Mungkin bisa ditambahkan, Karin? Iya, setuju sih. Sebenarnya kan bagi para pemburu beasiswa tentu saja kan hal wajib ya kamu untuk cek websitenya. Terus kemudian dilihat apa-apa saja persyaratan administratif tentu saja harus dipenuhi. Kemudian mungkin yang kedua, kenali tempat tujuan. Jadi
misalkan lakukan persiapan, misal kayak saya dan kamu Flihun kebetulan kita mau ke negara yang 4 musim. Jadi kita mempersiapkan, oke, ketika saya tiba di sana nanti musimnya akan musim apa. Jadi apa saja yang harus kita bawa di sana, bagaimana misalkan kehidupan di sana. Jadi kalau kami misalkan kontak PPI beberapa lama sebelumnya, akomodasi dan segala macam. Seperti itu sih kira-kira. Oke, pertanyaan selanjutnya dari MPD_LLA_. Syarat untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu apa sih, Kak? Itu sebenarnya sudah ada semua ya di website, di bukletnya dan di website, yang di buklet yang bisa di-download dari website. Karena sebagai calon penerima beasiswa, hal itu mencari tahu di Google dan segala macam itu sangat penting sebenarnya. Jadi harusnya sudah ketahuan dari syarat-syarat dari di buklet itu ya, informasi di buklet itu. Iya, syaratnya sebenarnya mungkin bisa dibilang banyak, tapi bisa sih dipenuhi gampang. Ada yang namanya syarat administratif ya, misalnya membuat esai, terus ijazah misalnya, transkrip nilai, hasil tes bahasa Inggris, bikin esai, itu ada beberapa persyaratan. Bukletnya mungkin bisa kita share juga di media Kalsara, atau nanti bisa kita tautkan link beasiswa LPDP. Karena kalau saya tidak ingat pasti juga ya berapa banyak poinnya, tapi yang paling penting dari semua dokumen itu menurut saya adalah TOEFL atau tes bahasa Inggris. Karena kalau dokumen lain misalnya esai, motivation letter, atau mungkin proposal studi, atau mungkin CV dan lain-lain, itu kan bisa kita bantu edit ya. Bisa kita proofreading, bisa kita lihat lagi, oh esaimu kurang di sini. Bisa diimprove ya? Bisa diimprove. Tapi kalau tes TOEFL atau IELTS-nya ya itu kan harus peserta sendiri yang tes ya. Jadi kalau memang kita bukan berlatar belakang bahasa Inggris, setidaknya alokasikan waktu untuk belajar. Atau kalau memang kita merasa belum terlalu memiliki kemampuan bahasa Inggris, ya alokasikan waktu untuk belajar dulu. Misalnya saat ini kan beasiswa sedang terbuka ya, Karin ya. Jadi periode pertama ini akan tutup pada tanggal 27 Maret ini, dan periode kedua itu kemungkinan itu dijadwalkan buka pada tanggal 4 Juli kalau saya tidak salah, sampai pertengahan atau awal Agustus. Jadi cukup lama juga prosesnya, dan itu bisa diikuti juga. Artinya kalau memang Anda persiapkan TOEFL dari sekarang, kemudian tes bulan ini atau bulan depan, insya Allah periode kedua bisa ikut. Bisa diikuti. Iya, saya rasa demikian. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Tanti_23. Kak, aku ragu daftar beasiswa LPDP karena nggak punya jurnal ataupun prestasi-prestasi yang luar biasa. Peluang lolosnya masih ada nggak ya, Kak? Saya bisa jawab ada, karena saya pelakunya. Jadi ketika saya mendaftar dulu, saya bisa dibilang ya, kalau dibandingkan dengan teman-teman, mungkin dibandingkan dengan kamu Flihun yang pengalaman organisasinya banyak, saya tuh cenderung minim sekali. Dan alhamdulillah ternyata saya lolos gitu. Jadi itu bagus, sangat bagus kalau kita punya prestasi-prestasi ya. Tapi itu bukan satu-satunya syarat. Iya, betul. Kalau tidak memenuhi berarti tidak, karena yang berbicara ini jadi ininya ya, jadi saksinya gitu. Jadi kalau menurut saya tidak masalah sih yang seperti itu. Toh juga di aplikasi beasiswa itu tidak ada poin-poin apa prestasi dan segala macam gitu. Cuman justifikasinya itu yang harus betul-betul kuat. Misal seperti saya waktu itu, karena saya sangat minim pengalaman organisasi dan saya sadar di essay saya bilang bahwa memang pengalaman organisasi saya itu kurang karena waktu itu kondisi keuangan keluarga tidak memungkinkan. Tapi ketika misalkan saya sudah bisa, saya mau gitu. Dan itu terbukti dari A, B, C dan segala macam. Sebenarnya intinya itu adalah ketika kita mau apply beasiswa, menurut saya karena ini berbeda-beda karena setiap tes itu bisa sangat berbeda tergantung luck. Jadi luck juga itu main sih sebenarnya di situ. Tergantung siapa panelnya. Jadi ketika kita bisa mengkomunikasikan bahwa memang kita layak untuk beasiswa ini, tujuan kita jelas, saya mau menjadi ini di masa depan. Keuntungan untuk negara adalah A, B, C, dan I'm willing to give my best to the country. Ketika saya misalkan return, nah itu sepanjang kita bisa meyakinkan panel bahwa kita punya visi dan misi yang bagus untuk Indonesia dan bagaimana pendidikan yang kita akan ambil dengan beasiswa ini membantu kita untuk menjadi seperti itu,
dan bagaimana ketika pulang kita akan give it back to the nation. Sepanjang kita bisa mengkomunikasi dan meyakinkan itu, insya Allah aman sih. Ya, kalau saya Karirin mengenai peluang tadi ya, saya rasa memang berpeluang sih, tetap berpeluang karena siapapun bisa mengikuti proses seleksi beasiswa. Yang penting dia memenuhi persyaratan. Dan tadi mungkin spesifiknya ke jurnal, saya rasa jurnal juga penting tidak penting sih, maksudnya di aplikasi itu kan ada memang slot-slotnya, mungkin publikasi yang pernah dibuat, kalaupun juga tidak ada ya dikosongkan saja. Itu kan tidak mungkin kita mengada-ngada ya, itu kan hal-hal yang sifatnya akademis yang harus kita pertanggungjawabkan. So saya rasa itu kalau memang ada ya silakan dimasukkan, kalaupun tidak ada ya tidak apa-apa juga, karena proses seleksi itu kan nanti reviewer yang menentukan sih. Saya tidak bisa jawab di sini apakah bisa lulus atau tidak lulus karena itu bagian dari tugas reviewer. Kemudian untuk kesempatan sebenarnya banyak ya, karena LPDP kan membuka banyak jalur. Selain jalur umum yang bisa dibilang reguler, itu ada juga jalur afirmasi, ada juga jalur targeted group ya. Untuk targeted group itu khusus untuk PNS dan Polri yang sudah bertugas misalnya, mereka bisa mengikuti beasiswa ini, mengikuti proses seleksi lewat jalur khusus itu. Kemudian yang afirmasi itu banyak lagi turunannya. Ada yang namanya beasiswa prasejahtera, ada beasiswa yang beasiswa Indonesia Timur khusus untuk saudara-saudara kita dari Papua dan sekitarnya. Terus prasejahtera tadi khusus untuk misalnya adik-adik kita yang pemegang kartu Indonesia Pintar atau keluarga dari keluarga harapan ya, yang program pemerintah, dan berbagai bantuan sosial lainnya yang keluarganya terdaftar di situ, mereka bisa ikut gitu ya. Dan lain-lain. Selain juga misalnya ada daerah tertinggal atau daerah 3T begitu ya. Tapi sayang sekali kita di Sulawesi Tenggara sudah tidak ada daerah antara senang dan tidak sih. Iya betul. Daerah kita sudah bagus artinya ya. Iya, tapi itu karena peluang kita untuk lewat jalur afirmasi itu sudah tidak ada lagi. Saya dulu jalur afirmasi loh, iya. Dulu Buton Selatan atau Buton itu masih masuk daerah afirmasi waktu tahun 2014. Intinya sih ya sebenarnya jangan biarkan keraguan-keraguan akan diri sendiri karena kurangnya ini kurangnya itu menghambat kita untuk apply. Saran saya sih apply saja, biarkan panel yang menentukan gitu. Iya. Yang penting perkuat di apa yang mau dicapai gitu. Iya. Dan kenapa beasiswa ini bisa memfasilitasi kita menjadi seperti yang kita inginkan dan apa yang akan kita bawa pulang nanti ketika selesai. Iya. Karena iya betul, kalau saya bisa tambahkan Karirin, karena proses seleksi beasiswa ini bukan hanya pada administrasi ya. Betul. Jadi kalau misalnya administrasi mungkin kurang 1-2 berkas tertentu, kan berkas itu sifatnya ada yang wajib, ada juga yang tidak ya. Misalnya seperti tes bahasa Inggris tadi, yang TOEFL atau IELTS itu kan wajib, dan berkas-berkas lain itu sifatnya supporting ya gitu. Nilai tambah lah ya. Iya, pendukung saja. Tidak menjamin juga. Yang penting kita lulus berkas, kan proses selanjutnya itu kan ada yang saat ini yang berlangsung di LPDP itu ada yang namanya TPA ya, atau dibilang TBS sih, tes bakat skolastik. Kemudian setelah TBS atau tes bakat skolastik itu baru kemudian wawancara. Nah, tapi salah satu keunggulan atau salah satu poin penting di seleksi beasiswa tahun 2022 ini bagi adik-adik atau bagi teman-teman yang sudah memiliki LOA unconditional di kampus tujuan, maka tidak perlu lagi mengikuti yang namanya tes bakat skolastik. Jadi kalau sudah lolos berkas itu langsung ke wawancara. Iya, itu ada di panduan dinyatakan seperti itu. Jadi adik-adik semangat mengejar targetnya ya, universitas tujuannya di mana, coba daftar di situ dan kemudian dapatkan LOA. Nanti ini dilampirkan di pendaftaran beasiswa LPDP periode kedua ini. Supaya nanti kalau ada LOA unconditional itu, maka Anda tidak perlu mengikuti yang namanya TBS. Ya. Itu sebuah akses yang cukup cepat menurut saya. Menurut saya itu luar biasa sih, maksudnya. Iya. Efisien gitu. Efisien sekali karena memang kalau sudah punya LOA unconditional itu kan dalam tanda kutip Anda sudah satu langkah di universitas tujuan Anda. Betul. Tinggal menyelesaikan administrasi yang lain mungkin untuk studi. Oh iya, satu lagi terkait masalah mungkin ada yang minder dia tidak berprestasi dan segala macam. Saya punya teman yang saya kenal dekat dan juga sangat berprestasi, dilihat dari segi apapun kayaknya dia pasti pergi nih, pasti lulus, ternyata tidak. Jadi memang ada hal-hal yang menjadi pertimbangan reviewer sih, yang memang kita tidak tahu secara pasti. Kurang lebih begitu jawabannya. Oke,
pertanyaan selanjutnya dari @ramahwati_. Kak, apakah harus ada LOA dulu baru bisa daftar LPDP atau gimana? Oh iya, itu tadi berhubungan ya dengan jawaban saya yang tadi bahwa LOA itu sebenarnya bukan syarat mutlak juga harus ada LOA, karena di form isiannya pun juga di situ dinyatakan sudah punya LOA atau belum. Kalau memang belum ya klik belum atau misalnya tulis di situ belum. Tapi kalau sudah punya, itu tadi keuntungannya kalau Anda sudah punya LOA, apalagi yang unconditional, maka Anda tidak perlu lagi mengikuti yang namanya tes bakat skolastik. Itu tes bakat skolastik, tes keduanya ya, selain seleksi administrasi, kemudian tes bakat skolastik, dan tadi yang interview itu. Kalau Anda sudah punya LOA, Anda melewati yang namanya tes bakat skolastik langsung ke interview. Dan ini kemungkinan besar peluangnya ada ya, besar sekali peluang lolosnya, karena Anda kurang lebih sudah punya kampus tujuan studi dan sudah diterima di kampus tertentu. Pertanyaan selanjutnya dari @risna__Alesha. Kiat ataupun tips untuk mendapatkan beasiswa LPDP, apakah ada batasan umur? Kalau untuk batasan umur itu tentu saja bisa dilihat di bukletnya, karena memang ada batas usia untuk yang S2 maupun S3. Karena tentu saja pihak LPDP jangan sampai ketuaan gitu loh, misalkan supaya dia bisa kembali dan berbakti gitu kan. Kalau tips-tipsnya, kalau saya sendiri ya, yang pertama itu adalah kita tanya ke diri kita sendiri, kita ini mau ngapain sih. Jadi selain dari segi mental dan segi kesiapan misalkan apa ya, akademis dan segala macam ya, itu satu. Kalau untuk saya tanya ke diri sendiri, untuk apa sih kita sekolah ini, niatnya apa gitu. Karena kalau kita sendiri belum bisa jawab, itu akan kelihatan pada saat wawancara dan itu bisa mempengaruhi penilaian kita. Jadi otomatis kalau orang tuh, kalau kita mewawancarai orang dan dia tahu apa maunya, apa tujuannya, betul. Dan itu kan lebih meyakinkan dibanding dia masih ngawang-ngawang, karena beasiswa ini kan mengeluarkan uang yang banyak ya, uang negara yang banyak dari budget masyarakat. Jadi memang diinvestasikan untuk orang yang betul-betul tahu apa yang mau dituju dan apa yang bisa dia kasih untuk negara gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kan beasiswa itu pasti punya syarat-syarat khusus ya, TOEFL dan segala macam lah ya. Kalau dari saya sendiri sih adalah satu, tanya diri kita sudah di level mana nih. Kalau misalkan memang kita butuh waktu untuk memenuhi itu, ya tidak apa-apa dimulai dari sekarang misalkan ya. Kalau misalkan ada yang minder, aduh saya tidak punya kegiatan organisasi, ya berarti mungkin jangan daftar dulu kali. Bikin dulu pengalamannya gitu ya. Jadi perkaya diri dulu supaya ketika wawancara ketika ini juga bisa ada nilai tambahnya. Satu seperti itu. Kemudian alokasikan waktu-waktu tertentu untuk belajar bahasa Inggris, untuk tanya-tanya kepada award-award yang sudah ada tentang apa sih Kak yang harus dilakukan. Karena untuk di Kendari sendiri ada namanya Mata Garuda LPDP, di situ bisa kakak-kakak awardnya sangat terbuka dan sangat membantu untuk membantu adik-adik yang mau daftar LPDP supaya bisa lulus. Kita sudah berapa kali ada ini? Iya, ada webinar. Ada webinar, pernah juga kita adakan talk show dan macam-macam. Bahkan kita pernah bantu untuk tes IELTS, Iya, pelatihan tes IELTS, simulasi wawancara dan segala macam, itu sudah pernah kita lakukan. Jadi kalau dari saya ya, selain persiapkan diri untuk melengkapi administrasi, juga lebih kepada ke diri sendiri sih. Karena jangan sampai kita memang tujuannya sekolah itu bukan hanya untuk gaya-gayaan atau misalkan hanya untuk mengisi waktu seperti dia bilang nganggur gitu. Karena itu nanti akan sangat-sangat kelihatan pada saat wawancara. Kalau kamu gimana? Iya, terima kasih Kak Ririn. Kalau saya pertanyaan tadi, kalau saya tidak salah ya, umur untuk magister itu 35 tahun. Dan doktoral itu maksimal ya 40 tahun. Jadi karena memang seperti yang dibilang Kak Ririn tadi bahwa tidak boleh juga ketuaan sekali ya. Nanti pulang ke Indonesia atau selesai studi sudah habis masa produktifnya misalnya kan, sudah tidak terlalu ini. Jadi ada batasan umur. Detailnya nanti bisa dilihat di buklet ya. Mungkin linknya akan kita sertakan di media kalau sarang. Terus masalah kiat-kiat yang lain adalah tadi Kak Ririn sempat menyinggung masalah organisasi. Saya mungkin sedikit bercerita ya bahwa saya juga dulu ketika kuliah itu tidak ada organisasi.
yang jelas. Di mahasiswa kan kita ada yang namanya himpunan mahasiswa ya. Jadi saya pertama memang niatnya kuliah saat itu di Universitas Muhammadiyah Kendari waktu S1 itu hanya untuk kuliah begitu ya. Tidak ingin terlibat organisasi karena cerita-cerita negatif yang saya dengar bahwa kalau berorganisasi itu nanti lama kuliahnya, lama selesainya gitu kan. Akhirnya saya agak minder. Tapi baru kemudian terbuka pikiran pada saat semester 6, saya tiba-tiba loh ditunjuk jadi ketua HMPS. Bukan tiba-tiba, maksudnya saat itu saya tidak punya niat apa-apa gitu ya, tapi kemudian dicalonkan dan dipilih. Nah, itu tanggung jawab pertama yang harus saya jalankan sebagai ketua HMPS dan belum punya pengalaman organisasi sebelumnya. Tapi setelahnya berproses saat itu, saya sempat melihat beberapa forum beasiswa juga ya, sempat mengisi-isi juga dan lain-lain. Dan saya rasa ternyata pengalaman organisasi itu penting. Ya, jadi begitu ya, artinya pengalaman organisasi itu penting juga. Nah, makanya itu tadi sekali lagi saya tekankan mungkin atau saya sarankan kepada adik-adik semua, kepada pemirsa, kepada kakak-kakak saya, silakan berorganisasi, itu penting sekali karena nanti itu akan menambah CV Anda, pengalaman organisasi. Terus masalah peluang lulusnya atau seperti apa, tadi juga sempat disinggung oleh Kak Ririn bahwa ini sebenarnya domain dari reviewer ya, interviewer akan melihat siapa kita sebenarnya. Memang yang penting kita punya visi yang jelas, kita punya misi, kita tahu rencana kita ke depan, kita bisa visualisasikan apa yang akan kita lakukan dengan beasiswa ini, dan kita tahu juga kontribusi kita setelah studi, karena itu yang akan menjadi nilai penting juga ketika ada interviewer. Dan proses interviewnya itu kan dalam tanda kutip tidak mudah juga ya, karena di dalamnya ada memang di bidang, mungkin kalau kita di pendidikan ada yang dari pendidikan, ada yang dari LPDP, kemudian ada yang dari psikolog itu ya, yang memang akan sangat detail melihat karakter kita gitu. Dan LPDP ini mencari orang-orang yang punya visi misi gitu ya, punya kayak dalam tanda kutip karakter kepemimpinan, orang yang mampu bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang diberikan dan lain-lain. Jadi hal-hal yang demikian yang saya rasa harus diasah kalau memang belum terlalu terlihat dalam diri masing-masing, dan juga wawasan kebangsaan pentingnya. Jadi mengetahui isu-isu nasional atau tahulah setidaknya orang-orang yang sedang berpengaruh di Indonesia ini, atau mungkin intinya wawasan kebangsaan. Itu iya, itu harus diasah juga karena itu yang biasa menjadi pertanyaan di saat wawancara. Oh iya, saya mau tambahkan lagi terkait itu, kebetulan baru keinget. Jadi saya pernah bilang ya, ketika ditanya hal seperti ini adalah kita sesuaikan, kita menjadi apa yang beasiswa itu inginkan. Iya, betul. Nah, secara garis besar hampir semua beasiswa itu pasti ingin memberi kepada sosok pemimpin, sosok toleran, sosok open minded. Kalau berasa kita belum seperti itu, maka jadilah seperti itu. Misal, kalau misalkan kita masih kurang nih, belum banyak pengalamannya, tidak apa-apa kok menunda 1-2 tahun, tidak perlu terburu-buru juga gitu ya. Iya, betul. Menunda 1-2 tahun untuk betul-betul menjadi pribadi yang seperti itu, karena toh itu bagus untuk kita gitu ya. Misal ketika kita kayaknya masih kurang open minded nih, masih belum bisa menerima kritik dan segala macam, karena itu juga jadi masukan ya. Iya. Karena kan LPDP itu khususnya mencari calon pemimpin yang akan memegang pucuk-pucuk pimpinan di negara ini. Jadi karakter seperti apa yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin? Open minded, habis itu menjadi bijaksana, misalkan toleransi, itu kita refleks ke diri kita sudah punya belum? Nah, memang di organisasi kita ditempa itu ya, meskipun organisasi bukan satu-satunya jalan, iya betul. Ya, tapi dengan itu sebenarnya itu membantu kita untuk menjadi pemimpin di skala kecil. Jadi pada saat wawancara nanti kelihatan, oh orang ini arogan tidak ya, bisa menerima perbedaan tidak ya, karena kalau misalkan kita tidak bisa menjadi seperti itu, susah dong kalau kita misalkan menjadi pemimpin yang tidak bisa dikritik, yang tidak bisa menerima masukan. Jadi jadilah karakter seperti apa yang diinginkan oleh beasiswa itu, dan biasanya general kok menjadi pemimpin gitu ya, pemimpin yang bijaksana dalam mengambil keputusan dan segala macam. Kalau misalkan kalau pemimpin kan berkaitan dengan networking juga gitu. Iya betul, kemampuan membangun relasi, kolaborasi dengan berbagai bidang, berbagai stakeholders. Kalau misalkan kita merasa belum ini, ya tidak apa-apa tunda 1-2 tahun untuk menjadi pribadi yang seperti itu. Tidak terasa kok.
Oh ya, sedikit lagi mungkin untuk tipsnya di wawancara ya, proses wawancara. Jadi memang seperti yang dibilang Karirin tadi, ketika wawancara memang kita harus menjadi diri sendiri sih. Dan kita tunjukkan hal-hal yang positif, kemudian kita energik gitu ya. Artinya antusias mengikuti proses itu dan karena kita sudah berbekal tadi wawasan kebangsaan, kemudian karakter-karakter yang kita sudah asah sebelumnya, itu insya Allah kita bisa lulus mungkin ya. Terus apa namanya, itu juga akan terlihat sebenarnya siapa pribadi kita melalui analisa dari psikolog tadi ya, karena dia juga biasanya memancing dengan pertanyaan-pertanyaan pribadi. Betul iya, biasa ada beberapa orang yang cerita juga ke saya, biasa ditanya katanya tentang ini, tentang keluarganya, tentang apa gitu ya. Itu sebenarnya jangan terpancing karena psikolog itu sebenarnya ingin melihat apa namanya, manajemen emosi kita ketika kita disinggung hal-hal pribadi di tempat umum atau seperti apa. Jadi karakter itu yang coba kita kendalikan. Artinya kayak jangan terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjebak dan membuat kita lebih emosi, terganggu emosinya dan lain-lain. Karena itu akan dinilai juga oleh reviewer itu tadi. Ada teman sih yang bercerita katanya dia ditanya hal-hal demikian kemudian dia marah dan memang nyata dia tidak lulus. Ketika ini emosian kali ya. Iya, artinya dia tidak lulus gitu. Jadi mungkin karena itu dan dia memang merasakan bahwa saya sepertinya jatuhnya di sini begitu. Ya, karena memang itu jebakan. Jadi hati-hati ketika sudah diarahkan ke sana ya ikuti saja dan jawab saja dengan seadanya. Tenang ya, karena ada alasan loh kenapa misalkan penguji itu mau menanyakan hal seperti itu ya, panel karena memang terbukti ketika kita kuliah, apalagi ketika keluar negeri, bukan hanya sisi akademis sebenarnya, tapi sisi mental. Jadi kalau ada pertanyaan yang menurut kita terlalu pribadi, jangan baper karena memang itu kenyataannya. Di pengalaman saya, kamu Flihun, di awal-awal ada loh apa namanya, teman yang hampir bercerai dengan suaminya karena apa namanya, ada konflik yang terjadi setelah dia pergi. Jadi ketika memang misalkan ditanyakan hal seperti itu, memang karena pernah ada kejadian gitu ya. Jadi sebenarnya yang mau dilihat itu adalah kita sudah siap tidak dengan keadaan-keadaan seperti itu. Iya betul. Jangan sampai gara-gara sekolah hancur rumah tangga, kan parah. Iya. Seperti itu sih, intinya jangan baper, jawab saja setenang mungkin dan sejenuin mungkin. Oke, pertanyaan terakhir dari @purvita_. Setelah selesai mendapatkan beasiswa LPDP dan setelah selesai berkuliah, apakah ada tindak lanjut dari beasiswa LPDP? Karena saya belum selesai, jadi saya belum bisa bicara terlalu banyak. Tapi sebenarnya yang saya tahu adalah kita wajib melapor. Ada namanya program evaluasi namanya SIMONEF. Untuk LPDP kita melapor dan segala macam. Sama kewajiban untuk berbakti ke negara. Itu 2N+1 kalau nggak salah ya. Iya. Seperti itu. Mungkin kamu Flihun ya yang bisa menjelaskan lebih detail karena dia sudah selesai berkuliahnya. Oke, terima kasih Kak Ririn. Untuk pertanyaan itu, jawaban saya sebenarnya tidak ada sih kayak detail kayak kontrak mungkin yang harus kita tanda tangani bahwa kamu harus di sini loh mengabdi dan seterusnya. Yang jelas kita memang diminta untuk mengabdi untuk Indonesia dimanapun kita berada. Gitu. Bagi kita yang misalnya studinya di luar negeri itu nanti sebelum pulang memang kita melapor dulu setelah selesai studi, kayaknya dalam negeri juga ya sama ya. Melapor dan kemudian kita kembali ke Indonesia dan tindak lanjutnya biasanya itu ada yang namanya memang monitoring evaluasi berjalan ya saat kita selesai, terus ada yang namanya tertiary study alumni gitu ya. Jadi biasa ada tertiary study tapi ini hanya untuk mendata saja sih alumni ini sudah kerja di mana, di instansi apa begitu ya, sudah berapa lama dan lain-lain, apa peran-perannya, di situ semua kita sampaikan. Jadi kita memang tidak ada sih kayak dalam tanda kutip kontraknya gitu ya. Misalnya you harus kerja di sini kayak selama begini selama beberapa saat misalnya. Yang jelas intinya kita kembali ke tempat kita ya, kita diwajibkan kembali ke tempat kita masing-masing dan berkontribusi di situ. Nah, terus kita memang diwadahi oleh Mata Garuda ya. Tadi sudah disebutkan oleh Karirin. Jadi Mata Garuda itu organisasi induk LPDP, alumni LPDP
alumni dan awardee sih penerima yang ada Mata Garuda Pusat, ada Mata Garuda Daerah. Kita di Sulawesi Tenggara kalau saya lihat grupnya itu Karirin yang masuk di grup itu 200 lebih alumni. Sudah lumayan banyak. Dan mudah-mudahan akan terus bertambah. Iya, insya Allah. Dan Mudah-mudahan. penonton ini bisa bergabung dengan Mata Garuda. Iya, amin. Jadi mudah-mudahan banyak sih dari UMK juga ya yang bisa studi. Ada siapa Safi'i ya? Iya, kalau alumni di sini sudah ada beberapa. Dari bahasa Inggris itu sudah ada, kalau saya tidak salah sudah ada 2. Selain Safi'i ada juga satu temannya lagi alumni LPDP. Ada juga staf dari prodi lain itu sudah dapat beasiswa LPDP. Dan di situ di Mata Garuda kita memang mencoba berkolaborasi ya. Berkolaborasi dengan Mata Garuda Pusat, Mata Garuda Daerah, menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, intinya mempromosikan LPDP. Seperti yang disebutkan Karirin juga tadi, kita sudah webinar, kita sudah kasih pelatihan TOEFL, IELTS, dan lain-lain. Kita sudah kunjungan ke sekolah-sekolah, sosialisasi di SMA-SMA, di instansi-instansi tertentu. Jadi itu yang kita lakukan, mencoba menyuarakan LPDP ini bahwa ini adalah kesempatan untuk studi, karena memang jangkauannya itu sangat jauh sekali sih sebenarnya kalau dibandingkan Indonesia Barat ya, di Jawa sana dengan kita di timur ini. Kalau saya tidak salah di sekitar di Banten saja itu ya, atau di Jawa Barat itu sudah ribuan sih dia alumninya. Gapnya sangat jauh. Kalau kita di sekitar ratusan mungkin kita di Sulawesi ini. Jadi sangat jauh. Apalagi di Papua ya, teman-teman kita di Papua itu sangat jauh sekali. Mereka baru puluhan kalau saya tidak salah penerima LPDP-nya. Sangat jauh. Jadi ini kesempatan sebenarnya bagi teman-teman kita di Indonesia Timur, ada semuanya untuk ikut beasiswa ini. Karena ini terbuka sebenarnya, bukan hanya khusus untuk orang-orang di Jawa sana. Terbuka dan semuanya berhak gitu ya. Iya, semuanya warga berhak. Negara Indonesia semuanya berhak. Jadi tidak ada yang untuk kaya dan miskin, semuanya berhak. Iya. Mata Garuda ada untuk adik-adik yang berminat ya, bisa kontak Mata Garuda. Kalau misalkan mau latihan IELTS atau misalkan latihan wawancara itu sangat kita dukung. Kita berapa kali mengadakan simulasi dan alhamdulillah peserta yang beberapa di antaranya itu sempat melewati proses itu tadi. Jadi kita ada apapun kebutuhannya, kita siap memfasilitasi misalkannya, tapi jangan minta biaya tes ya, karena kami juga sama-sama. Ya, intinya kita siapkan fasilitas pelatihannya sih untuk proses ke sana, untuk proses seleksi LPDP. Kan mau cari-cari daftar universitas itu kita bisa bantu sebenarnya. Iya. Penting proaktif gitu. Karena scholarship hunter itu harus agresif gitu ya. Iya betul. Harus agresif cari komunitasnya. Harus agresif. Cari awardee-awardee-nya, lihat pribadinya mereka seperti apa, kemudian jadilah ya juga seperti itu. Oke guys, jadi demikian bincang-bincang kami tentang beasiswa LPDP dan pengalaman kuliah di luar negeri, khususnya di UK. Saya Muflihun. Saya Ririn. Ya, jadi pada dasarnya kami sangat senang bisa berbagi di media Kalusara, di Kalusara Media ini dengan pemirsa semuanya. Dan kami harap ya, pastinya kami berharap banyak nanti peserta ataupun pemirsa Kalusara ini mengikuti jejak kami mungkin ya, mengikuti beasiswa LPDP di tahun ini maupun di tahun yang akan datang. Jadi demikian kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kalusara, kajian lokal seluas Nusantara.